Organ reproduksi. Organ reproduksi pada hewan ada dua jenis. Yang pertama organ reproduksi hewan jantan, dan yang kedua organ reproduksi hewan betina. Sistem reproduksi jantan. Berikut adalah contoh ilustrasi sistem reproduksi hewan jantan. Berikut penjelasan organ-organ sistem reproduksi jantan. Yang pertama adalah testis. Testis pada laki-laki dewasa merupakan organ berbentuk oval. Ukurannya bisa mencapai panjang 4 cm, lebar 2-3 cm, serta tebal sekitar 3 cm. Testis merupakan organ penghasil sperma. Spermatozoa dibentuk oleh epitel seminiferus pada tubulus seminiferus. Selanjutnya ada histologi dari testis. Ini merupakan sayatan melintang dari testis. Setiap testis itu diliputi oleh kapsul yang padat, jaringan ikat kolagen yang tersusun regular. Nah, kapsul ini, jaringan kolagen ini disebut dengan tunika albuginea. Bagian yang diselubungi oleh tunika albuginea merupakan kumpulan dari tubulus seminiferus. Pada bagian posterior tunika albuginea ada bagian yang menebal, membentuk mediastinum testis yang membentuk seperti jaringan ikat membagi ruang testis menjadi sekitar 250 lobul testis. Selanjutnya ada tubulus seminiferus yang merupakan tempat terjadinya spermatogenesis atau bisa disebut sebagai tempat produksi spermatozoa. Di bagian terluar dari tubulus seminiferus terdapat sel-sel epitel germinal yang tersusun atas sel Sertoli dan sel spermatogen. Sel Sertoli merupakan sel silindris tinggi. Membran lateralnya membentuk lipatan yang kompleks sehingga dengan mikroskop cahaya tidak mungkin dapat dikenali batas lateralnya. Selanjutnya sel spermatogen. Sel spermatogen ini terbagi menjadi 5 jenis sesuai dengan tahapan perkembangannya atau tahapan kematangannya. Nah, dari luar ke dalam itu menunjukkan bahwa sel spermatogen yang dari muda atau baru diproduksi menuju ke sel-sel spermatogen yang semakin matang. Itu dari luar ke dalam. Nah, di bagian terluar ada sel yang menempel di membran basal, yaitu selapis sel spermatogonium. Sel spermatogonium ini merupakan sel termuda di antara yang lainnya. Nah, lalu agak ke tengah sedikit mendekati daerah lumen, daerah yang putih di tengah itu. Nah, di depan spermatogonium ada spermatosit primer. Spermatosit primer ini merupakan sel yang hasil perkembangan spermatogonium gitu. Nah, setelah sel spermatosit primer ada sel spermatosit sekunder. Sel spermatosit sekunder merupakan hasil perkembangan spermatosit primer. Nah, ketika sudah menjadi spermatosit sekunder, sel spermatosit ini dapat membelah dengan sangat cepat. Lalu spermatosit sekunder ini akan berkembang menjadi spermatid. Nah, spermatid merupakan sel bulat kecil, ukurannya kurang lebih mencapai 8 mikrometer atau bahkan kurang dari itu. Nah, sel bulat kecil ini memiliki inti yang berwarna di dekat lumen letaknya. Nah, lalu ada terakhir spermatozoa yang berkembang dari spermatid. Spermatozoa inilah sperma yang sudah matang, yang siap dilepaskan ke daerah lumen. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang berkelok-kelok dengan panjang sekitar 4-6 meter yang terdiri dari kaput, korpus, dan kauda. Berikut adalah gambar histologi dari epididymis. Ductus epididymis yang ditunjukkan dengan huruf DE yang panjang dan melingkar, diapit oleh jaringan ikat dengan banyak pembuluh darah yang ditunjukkan dengan huruf V, dan ditutupi oleh kapsul dan tunika vaginalis yang ditunjukkan dengan huruf TV. Ductus dilapisi oleh epitel kolumnar berlapis semu dengan stereocilia yang panjang. Lalu epitel kolumnar ductus epididymis dikelilingi oleh lapisan tipe sel otot polos yang ditunjukkan dengan huruf SM, melingkar, dan lumennya berisi sperma yang ditunjukkan dengan huruf S. Epitel dengan sel prinsipal yang tinggi ditunjukkan dengan huruf P, dengan stereocilia dan sel basal kecil yang ditunjukkan dengan huruf B. Selanjutnya ada vas deferens. Ductus deferens atau vas deferens adalah suatu saluran lurus berdinding tebal yang akan menuju uretra pars prostastica.
Sebuah penampang vas deferens memperlihatkan mukosa yang ditunjukkan dengan huruf M, suatu lapisan muskularis tebal dengan lapisan dalam dan luar otot polos longitudinal atau yang ditunjukkan dengan huruf LSM, dan lapisan intervensi dari otot polos melingkar yang ditunjukkan dengan huruf CSM, dan adventitia eksternal yang ditunjukkan dengan huruf A. Muskularis dikhususkan untuk pergerakan peristaltis sperma saat ejakulasi. Selanjutnya ada penis. Penis terbagi menjadi radix corpus dan glans penis. Penis terdiri dari 3 massa silindris, yaitu 2 corpora cavernosa yang dipisahkan oleh septum dan terletak di dorsal, serta 1 corpus spongiosum yang mengelilingi uretra terletak di ventral. Berikut adalah histologi dari penis. Corpus spongiosum atau yang ditunjukkan dengan huruf CS berada di sisi ventral penis dan mengelilingi uretra atau yang ditunjukkan dengan huruf U. 2 corpora cavernosa yang ditunjukkan dengan huruf CC mengisi sisi dorsal dan dikelilingi oleh padat tunika albuginea berserat yang ditunjukkan dengan huruf TA. Pembuluh utama berjalan di sepanjang sisi dorsal yang ditunjukkan dengan huruf V, dan di dalam setiap massa jaringan erektil terdapat pembuluh darah kecil yang ditunjukkan dengan huruf V juga, termasuk acentralis. Penis dilapisi oleh kulit yang ditunjukkan dengan huruf S, yang distal membentuk kulup lipat besar dan menjadi tipis di atas glans. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan pasangan kelenjar eksokrin yang menyekresi sebagian besar cairan semen, termasuk nutrien sperma. Setiap kelenjar terdiri atas ductus dengan mukosa melingkar terorganisir dengan banyak lipatan tipis di lumen atau yang ditunjukkan dengan huruf L, dan dikelilingi oleh 2 lapisan otot polos. Lipatan mukosa meliputi otot polos yang ditunjukkan dengan huruf SM, lalu suatu lamina propria tipis yang ditunjukkan dengan huruf LP, dan epitel columnar selapis sel sekretory pokok. Selanjutnya ada prostat. Kelenjar prostat memiliki banyak kelenjar tubulosinar individu yang ditunjukkan dengan huruf G, dan beberapa konkret mengandung corpora amylacea yang ditunjukkan dengan huruf CA. Berikut adalah macam-macam bentuk sperma vertebrata. Selanjutnya ada motilitas sperma. Selanjutnya ada karakteristik sperma ideal. Sperma ideal ini berdasarkan volumenya menghasilkan minimal 2 mili. Jumlah sel sperma yang dihasilkan minimal 15 juta per mili. Lalu 40% dari sperma yang dihasilkan dapat bergerak dan 25%-nya dapat bergerak maju dengan cepat agar bisa sampai ke sel telur. Lalu 30% dari sperma harus memiliki kepala yang lonjong dan ekor yang panjang. Selanjutnya yaitu organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu organ reproduksi wanita bagian luar, dan yang kedua yaitu organ reproduksi wanita bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian luar terdiri atas mons pubis, yaitu bagian terluar dari vulva yang mengandung jaringan lemak. Selanjutnya labium mayor yang merupakan lipatan kulit besar yang berfungsi melindungi vagina. Selanjutnya labium minor yang merupakan lipatan kulit kecil dan tipis terletak di antara labium mayor sebagai pelindung vagina. Selanjutnya klitoris, yaitu organ erektil yang mengandung pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Selanjutnya kelenjar Bartolini, yaitu terletak di tepi lubang vagina dan berfungsi untuk mensekresi lendir. Selanjutnya, himen atau selaput darah, selaput yang banyak mengandung pembuluh darah. Dan yang terakhir, uretra, yaitu berfungsi sebagai saluran kelamin dan saluran pembuangan urin. Yang kedua yaitu organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, ovarium, terdiri atas sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum, hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang kedua, oviduk atau tuba fallopi, berupa sepasang saluran untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus atau rahim. Pada ujungnya terdapat infundibulum yang berbentuk corong dan berumbai atau fimbriae untuk menangkap sel telur yang dilepas pada saat ovulasi. Yang ketiga, uterus atau rahim, berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Dan yang terakhir, vagina, berupa saluran yang berhubungan dengan rahim. Bagian dalam vagina. Berikut adalah histologi ovarium. Ini adalah gambar kelompok folikel primordial dengan perbesaran 200 kali. Folikel primordial dibentuk oleh sebuah oosit yang ditunjukkan oleh
huruf O yang dikelilingi selapis sel epitel pipih yang ditunjuk oleh tanda panah. Selanjutnya ada folikel primer dengan perbesaran 500 kali yang terdiri dari oosit primer dan epitel kubus. Oosit primer dapat dikelilingi oleh satu atau beberapa lapis epitel kubus. Selanjutnya adalah folikel sekunder. Folikel sekunder ditandai dengan adanya epitel kubus banyak lapis dan juga pembentukan antrum yang mengandung oosit. Ukuran antrum bertambah seiring dengan matangnya folikel. Selanjutnya adalah gambar folikel de Graaf dengan perbesaran 5,8 kali. Seperti yang dapat dilihat bahwa folikel de Graaf ini dibungkus oleh epitel kubus banyak lapis dan terdapat antrum atau rongga berisi cairan estrogen. Oosit tidak terlihat di sebagian besar bagian ini karena ukuran folikel matang yang besar. Selanjutnya adalah folikel atresi. Ini adalah gambar lainnya dari folikel atresia. Atresia atau degenerasi folikel dapat terjadi pada setiap tahap perkembangan, dan pada gambar ini terjadi pada folikel yang telah membentuk sebuah antrum besar. Lalu ini adalah gambar korpus luteum dengan perbesaran 2,1 kali. Korpus luteum merupakan suatu struktur endokrin besar yang terbentuk dari sisa folikel dominan besar setelah mengalami ovulasi. Korpus luteum dapat tumbuh dengan diameter 1-5 cm. Dan yang terakhir adalah gambar korpus albikan dengan perbesaran 2,1 kali. Korpus albikan adalah parut jaringan ikat yang terbentuk di korpus luteum setelah mengalami involusi. Tuba uterina atau oviduct merupakan pasangan nukleus yang memberi nutrisi oosit dan sperma. Dinding oviduct terdiri atas lipatan mukosa, suatu lapisan muskularis tebal dengan jalinan lapisan sirkular atau spiral dan longitudinal otot polos, dan suatu serosa tipis yang dilapisi oleh peritoneum visceral dengan mesotel. Selain itu, oviduct terdiri dari epitel kolumnar bersilia selapis. Dapat dilihat gambar ini merupakan potongan melintang oviduct dengan magnifikasi mukosa tinggi dengan perbesaran 35 kali dan 400 kali. Uterus adalah organ berbentuk tir dengan dinding otot yang tebal. Dinding uterus memiliki 3 lapisan utama, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Mikrograf memperlihatkan lapisan endometrium dan myometrium pada dinding uterus dengan perbesaran 45 kali. Siklus menstruasi meliputi siklus ovarium dan siklus uterus. Siklus ovarium menggambarkan perubahan yang terjadi pada folikel ovarium, sementara siklus uterus menggambarkan perubahan yang terjadi pada lapisan endometrium rahim. Siklus uterus ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase menstruasi, proliferasi, dan sekretori. Pada masa setelah ovulasi, korpus luteum terbentuk dan menghasilkan progesteron dan estrogen yang bersama-sama meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan lapisan fungsional endometrium. Jika fertilisasi dan implantasi embrio tidak terjadi, depresi korpus luteum menimbulkan penurunan kadar hormon steroid dan kegagalan mempertahankan jaringan endometrium baru. Jaringan baru ini terlepas sebagai darah menstruasi, dan hari pertama terjadinya hal ini dianggap sebagai hari ke-1 siklus ovarium dan siklus uterus. Struktur histologi serviks yaitu lapisan mukosa endoservikal. Pada gambar berikut dengan perbesaran 15 kali, lapisan mukosa endoservikal ditunjukkan oleh tanda panah saja, yang merupakan epitel selapis silindris penghasil mukus pada lamina propria yang tebal dan bercabang, memiliki lipatan dan banyak kelenjar serviks besar bercabang. Selanjutnya, gambar histologi dinding vagina dengan perbesaran 60 kali. Dinding vagina tidak memiliki kelenjar dan terdiri dari mukosa, lapisan muskularis, dan adventitia. Epitel mukosa vagina merupakan epitel berlapis gepeng dengan tebal 150 hingga 200 mikrometer pada orang dewasa. Pada gambar ini, lamina propria mukosa dengan simbol LP banyak mengandung serat elastis dan memiliki banyak papila sempit yang menonjol ke dalam lapisan epitel. Lalu, pada lapisan muskular dengan simbol M memiliki berkas otot polos yang tersusun sirkular di dekat mukosa dan longitudinal di dekat lapisan adventitia. Plasenta mengandung banyak pili chorialis janin dan darah maternal yang terkumpul di ruang BC2. Pada gambar berikut dengan perbesaran 50 kali, plasenta matang mencakup potongan banyak tangkai virus yang berisi arteri yang diberi simbol A dan vaskular ekstraembrionik yang diberi simbol V, serta ratusan cabang virus kecil yang ditunjukkan oleh tanda panah yang mengandung jaringan ikat dan mikrovaskular.
Lalu yang terakhir merupakan gambar kelenjar payudara wanita dewasa yang tidak hamil bersifat inaktif, dengan duktus kecil dan sedikit lobulus dengan simbol L yang memiliki alveolus secretoris yang tidak berkembang baik. Payudara khususnya terdiri atas jaringan ikat dengan simbol CT yang memiliki sejumlah lemak. Pada tes kesuburan terdapat berbagai macam metode pemeriksaan organ reproduksi wanita. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengecek tes kesuburan yaitu histeroskopi. Histeroskopi adalah prosedur pemeriksaan kondisi leher dan bagian dalam rahim. Prosedur ini dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau penyebab ketidaksuburan dan membantu pengobatan kelainan pada rahim. Histeroskopi dilakukan dengan menggunakan histeroskop, yaitu alat berbentuk selang tipis dan lentur yang dilengkapi kamera di ujungnya. Alat tersebut dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina, sehingga dokter bisa memeriksa kondisi bagian dalam rahim melalui layar monitor. Histeroskopi dapat dilakukan dengan bertujuan untuk mencari tahu penyebab terjadinya perdarahan tidak normal dari vagina, seperti menstruasi yang terus-menerus atau perdarahan setelah menopause, lalu menyelidiki penyebab keguguran berulang setidaknya 2 kali berturut-turut, atau penyebab wanita sulit hamil setelah 1 tahun menjalani program hamil, mendeteksi jaringan rahim yang tidak normal seperti jaringan parut, miom, dan polit rahim. Mendeteksi kelainan bentuk rahim atau tuba fallopi, melakukan pengambilan sampel jaringan yang dicurigai tidak normal atau biopsi untuk dianalisis di laboratorium, mengangkat jaringan tidak normal pada rahim yang berukuran kecil, memperbaiki kelainan pada ujung tuba fallopi, melepaskan alat kontrasepsi yang sulit dikeluarkan secara manual, dan membantu prosedur sterilisasi, yaitu kontrasepsi permanen pada wanita dengan menutup tuba fallopi. Berikut merupakan video animasi saat histeroskopi dilakukan. Your doctor will begin by inserting a speculum to spread open the walls of your vagina. Your doctor will then pull the cervix toward the entry of the vagina. Next, your doctor will use instruments called dilators to open up your cervix. Your doctor will guide a hysteroscope, a thin device equipped with a camera and light, through your vagina and into your uterus. The camera transmits images of your uterus to a screen. Your doctor will inject gas or fluid to expand your uterus, making it easier to locate abnormal tissue in your uterus. In a diagnostic hysteroscopy, your doctor will use the hysteroscope to examine the inside of your uterus. In an operative hysteroscopy, your doctor will insert small tools through the hysteroscope to take a biopsy, remove a growth, such as a polyp, or treat other problems. Tes kehamilan bekerja dengan bereaksi terhadap jumlah HCG dalam urin atau darah. HCG hanya ada jika seorang wanita sedang hamil. Hormon hanya dilepaskan jika sel telur yang telah dibuahi menempel di luar rahim atau kelapisan rahim. Dalam tes urin, selembar kertas reaksi mendeteksi HCG, kemudian menunjukkan tanda tambah, garis vertikal ganda, atau bahkan kata hamil. Baca petunjuk yang disertakan dengan tes untuk mengetahui seperti apa hasil positifnya. Pada pengujian juga, akan ada jendela kontrol yang akan muncul dan memberitahu bahwa tes berhasil. Jika melakukan tes darah, maka sampel darah akan diambil dan dikirim ke laboratorium untuk menentukan jumlah HCG dalam darah. Cara kerja tes kehamilan menggunakan tes pack. Ketika urin diserap bantalan penyerap di mana ia berinteraksi dengan reagen yang berbeda. Beberapa dari reagen ini melekat pada lokasi tertentu pada bantalan sehingga mereka berbaris dengan titik-titik untuk reaksi kontrol dan reaksi uji. Seluruh proses tergantung pada HCG yang menghubungkan atau mengikat molekul besar yang disebut antibodi yang diproduksi sistem imun. Dipilih antibodi yang secara spesifik mengikat HCG dan antibodi tersebut juga diberi label dengan sesuatu yang dapat kita lihat seperti partikel warna atau zat yang disebut kolodial gold. Jadi, ketika HCG dalam urin bertemu dengan suatu antibodi, kedua molekul ini akan mengikat dan terus bergerak ke bawah bantalan sampai mereka menemukan antibodi lain yang mengikat ke tempat yang berbeda pada HCG.
Antibodi kedua melekat pada phase atau test line dan ketika pengikatan ini terjadi, ia menahan HCG dan antibodi yang terlihat di tempatnya. Ini disebut sebagai membentuk sandwich. Ketika ini terjadi dengan jutaan molekul HCG dan antibodi, warnanya terakumulasi dan membentuk garis yang terlihat. Beberapa antibodi berlabel akan melewati test line dan terus berjalan. Ketika bertemu antibodi lain di kontrol line, antibodi ini mengikat beberapa bagian dari antibodi berlabel yang bergerak, membentuk garis di kontrol line sebagai tanda bahwa reaksi berhasil atau positif.